Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ajara dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kebijakan pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang dijuluki dengan nama negara matahari terbit. Negara ini terletak di benua Asia bagian timur. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 6.852 pulau. Negara Jepang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat serta teori dan praktek tidak dapat pisahkan. Selain itu juga dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah ini yang mempengaruhi falsafat pendidikan Jepang dari masa ke masa. Jepang memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia, dikarenakan Jepang sudah memiliki banyak fasilitas yang mendukung dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Negara Jepang dijadikan patokan oleh negara berkembang sebagai kiblat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jepang dari dulu hingga saat ini unggul dari segi teknologi dan juga dari segi pendidikannya. Hal ini dikarenakan negara Jepang merupakan negara maju yang memiliki kualitas yang unggul. Negara Jepang juga diajarkan di sekolah itu bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga tentang norma-norma yang berlaku seperti sopan santun, kejujuran, empati, dan simpati. Kebijakan pendidikan di Jepang. Yang pertama ada legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun. Suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua ada administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Jepang juga memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Yang ketiga ada netralitas. Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan kesamaan derajat setiap siswanya. Yang keempat ada penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing disesuaikan dengan tingkat-tingkatan pendidikan yang ditempuh. Yang kelima ada desentralisasi, penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Di negara Jepang, ujian yang akan dilaksanakan sebelum anak mencapai kelas 4 sekolah dasar adalah ujian-ujian yang tidak berat, ujian yang sederhana yang tidak terlalu membebani anak-anak. Untuk usia dari 0 sampai 3 tahun, anak-anak Jepang lebih diajarkan berkaitan dengan tata krama, sopan santun, membangun kepribadian yang baik, dan mengikuti nilai serta norma yang ada. Di negara Jepang, kepribadian yang baik, disiplin, taat dengan peraturan tidak kalah penting dengan kepintaran yang diajarkan di dalam kelas. Di Jepang, setiap keluarga yang memiliki anak pada rentang usia 6-15 tahun akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah. Best practice. Sistem pendidikan Jepang yaitu karakter tidak dipisahkan dari pendidikan, terintegrasi antara teori dan praktek. Penekanan kurikulum untuk menanamkan karakter tersebut terutama untuk pendidikan dasar. Adanya kontribusi besar masyarakat dan orang tua dalam pendidikan. Kita lanjut ke Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia adalah negara berkembang. Saat ini, Indonesia merupakan negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang baik, dikarenakan kompetensi guru dan sistem pendidikan yang masih rendah di Indonesia. Menurut Pusat Negara Berkembang, negara Indonesia saat ini berada pada daftar ke-72 negara dari daftar 77 negara. Di negara Indonesia, masih banyaknya orang tua dan guru menuntut peserta didik dari segi akademis saja, dan terkadang menyampingkan proses yang seharusnya juga dicapai dengan jalan yang baik. Di Indonesia lebih baik nilainya tinggi daripada kejujuran. Contohnya,
Banyak sekali guru yang membangun peserta didik untuk lulus ujian nasional dengan cara membagikan kunci jawaban agar akreditasi dari sekolah tidak turun. Hal inilah yang membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dimulai dari jenjang yang paling awal, yaitu pendidikan anak usia dini PAUD. Pendidikan PAUD ini diperuntukkan untuk anak-anak mulai dari 0 sampai 6 tahun. Pendidikan PAUD diperuntukkan untuk anak-anak lebih mengembangkan, menumbuhkan baik dari segi jasmani dan rohani anak. Selanjutnya, setelah PAUD akan dilanjutkan dengan pendidikan dasar. Ini jenjangnya dari kelas 1 hingga kelas 6, sehingga total waktunya adalah 6 tahun dan dilanjutkan dengan 3 tahun pada sekolah menengah pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan sekolah pendidikan menengah SMA selama 3 tahun. Pendidikan tinggi ini lebih luas karena di dalamnya ada D3, S1, S2, S3, dan spesialis jika kita akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA. Pendidikan ini lebih mengedepankan pendidikan Indonesia lebih mengedepankan kekayaan kognitif peserta didik seperti nilai akademis, nilai ujian, dan nilai ulangan harian lainnya. Pendidikan Indonesia kurang mengedepankan aspek afektif dan kognitif. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar pendidikan di Indonesia lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kesempatan yang luas untuk belajar dari negara-negara maju seperti negara Jepang. Sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem ini adalah memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah keterampilan kognitif, serta membina sikap positif kepada peserta didik sejak kecil. Kesimpulannya, yang pertama ada filsafat pendidikan Jepang dipengaruhi ajaran Konfusianisme dan karakteristik kekaisaran Jepang yang dilandasi nilai luhur dan kekal, sedangkan di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, karakteristik pendidikan Jepang lebih desentralisasi dibandingkan Indonesia. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga, tujuan pendidikan Jepang secara umum hampir sama dengan Indonesia, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Namun, tujuan Jepang lebih rinci dan membuat cukup banyak karakter yang harus dimiliki anak-anak Jepang. Yang keempat, ada kurikulum Jepang lebih fleksibel dari Indonesia. Kurikulum disusun di bawah arahan kementerian dan memberi peluang sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang kelima, ada penandaan sekolah dasar dan menengah ditanggung negara dan sumber lain, sedangkan di Indonesia masih ada iuran siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.